Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Wow. Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Seimbang. Jadi kalau saya mengampuni dia 2 kali, layak saya dapat 2 kali pengampunan. Persoalan kita adalah kita rindu diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita bersuka cita hari ini, kita bersekutu kembali, dan saya pilih satu bagian pembacaan ini untuk kita renungkan bersama. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersaut-sautan. Ayat-ayat bilangan genap saya baca, dan yang bilangan ganjil saudara baca menurut Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang besar dan luar biasa. Mereka kelompok kecil. Mereka bukan orang-orang yang punya kekuatan sosial, tidak punya kekuatan politik. Jadi saudara bisa bayangkan mereka sangat sederhana. Tapi Paulus sadar betul bahwa Paulus meninggalkan mereka dalam situasi dunia yang tidak aman. Bagi Paulus, dunia ini medan pertempuran. Dan medan pertempuran ini dihadapi juga oleh orang-orang sederhana itu, mereka yang percaya Tuhan itu. Paulus coba membedakan, karena ini medan pertempuran pasti ada musuh. Tapi musuh itu ada yang kelihatan, tapi juga ada musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan, mungkin gampang. Dia datang dari sana, silih. Atau kalau saudara ikut karate, lawan. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Saya mau tanya saudara, corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau suanggi, kelihatan atau tidak kelihatan? Itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Tapi saya kira di sini tidak ada yang suanggi, itu tidak apa-apa. Saudara-saudara, dan itu serius sekali, jemaat harus berhadapan dengan hal-hal ini. Apalagi
Bagi Paulus, iblis menggunakan kesempatan ini untuk orang-orang, untuk segala pekerjaan yang mereka pakai, iblis bisa pakai. Dan iblis itu kerjanya tipu-tipu. Sekarang saya tanya saudara, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saudara kita tidak rela ini. Ulang, tipu itu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Nah, tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu yang baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu Bapak tua, kita bilang begini, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Dia bilang, saya sakit tapi saya belum kasih tahu Mama. Itu sudah. Itu sudah. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada saat kita menipu, kita pun bapa pun nama iblis. Di sini ada yang di pembapa nama begitu. Pak pendeta, kami di sini tidak tipu Bapak. Kami hanya biasa pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi Bapak. Tapi, kalau setapi itu dia tidak pergi. Kakak kenapa tidak ambil bagian dalam pelayanan? Sebenarnya saya ikut Bapak. Tapi, kalau setapi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu temani yang jalan-jalan tapi tidak gereja, terus kita tanya, kenapa tidak gereja? Terus dia langsung bilang, sebenarnya, sudah. Saya sudah tahu kamu maksud itu, tidak usah lanjut lah itu. Jadi bikin sederhana sekali. Nah saudara, Paulus meninggalkan jemaat, dia pergi mana? Masuk penjara. Paulus masuk penjara karena pencuri? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena dia coba-coba beriman kepada Yesus. Keputusan untuk beriman kepada Yesus itu yang membuat dia masuk penjara. Ini hal yang sangat bertentangan dengan kerinduan banyak sekali orang percaya. Banyak orang ingin percaya kepada Yesus supaya bebas dari masalah. Supaya kalau dia tidak boleh sakit. Supaya kalau dia sakit kepala cukup bilang dalam nama Yesus sembuh. Supaya kalau dia ada utang yang tinggal dalam nama Yesus. Woi, tidak bisa. Ada harga yang perlu dibayar dalam sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Saya mau tanya saudara, saudara percaya Yesus? Yakin? Percaya saja atau percaya sekali? Siap? Penjara. Saya lihat saudara tidak rela ini. Karena dia di penjara itulah, tiap-tiap hari dia ketemu dengan prajurit-prajurit Romawi yang pakai pakaian lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia coba perhatikan dan dia pakai gambaran itu untuk mengajarkan sesuatu kepada jemaat-jemaat di Efesus. Dia mulai dan dia bilang begini, situasi memang rumit, tapi kamu harus memulai sesuatu. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Pakai ikat pinggang yang namanya apa? Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai? Ikat pinggang fungsinya untuk apa? Untuk kasih kuat celana. Nanti mungkin untuk aksesoris juga ya. Ibu-ibu kalau pakai baju terlalu besar begini, lebih pakai ikat pinggangnya biar dia kecil sedikit. Tapi di tempat ikat pinggang itulah prajurit-prajurit ini menyerungkan pedangnya. Supaya apa? Supaya dia bisa bergerak bebas. Kalau itu pedang ada di sini aman-aman, maka dia bergerak bebas. Ada musuh dia bisa lawan. Saudara bayangkan kalau dia tidak taruh baik-baik, musuh datang, mau tarik celana, kau lawan musuh, kan susah. Kebenaran. Saudara boleh melakukan apapun dengan ikat pinggang yang namanya kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Dan itu hal yang harus menjadi serius buat kita. Banyak orang menyebut dirinya ada dalam kebenaran, tapi dia tidak tinggal sebenarnya dalam kebenaran. Kenapa saudara-saudara? Satu, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Legalitas, ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan. Jadi semua yang tidak ikut aturan, semua yang langgar aturan itu tidak benar. Apalagi aturan yang Tuhan punya. Salah, tidak benar. Di zaman seperti ini, COVID ini paling bermasalah kita ketemu dengan orang yang tidak ikut aturan. Suruh pakai masker, kita bilang, Bu, kenapa tidak pakai masker? Dia bilang, kok paling mati. Wih, ketemu orang begitu kita cek itu. Kok paling mati. Nih bapak su mati su bae ma. Istri,
anak, utang lagi. Ini kan kita pusing. Jadi ikut aturan itu paling baik. Ini seperti saudara bawa motor, pernah bawa motor? Kalau surat-surat motor lengkap, semua lampu, kaca, spion beres, kan saudara tidak takut kalau ada tilang kan? Tapi coba bayangkan kalau saudara bawa motor, SIM tidak ada, surat-surat motor bermasalah, kaca spion tidak ada tilang berani lewat. Takut. Tapi kalau surat-surat lengkap, saudara ikut aturan, ada tilang di situ, saudara datang. Mereka tidak tahan, saudara putar ulang. Sampai dan tanya, kenapa datang? Tolong tilang saya dong Pak. Jadi kalau ikut aturan itu aman. Yang biasa sembunyi-sembunyi itu kan tidak ikut aturan. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi legal. Yang kedua, saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral, moralitas. Moralitas itu kira-kira begini. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu motivasinya benar dan sama. Paulus membahasakan dengan baik. Apapun yang saudara perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang baik. Berdoa itu tutup mata. Tapi apakah memang semua yang tutup mata itu berdoa? Ada orang yang makan tidak tahu berdoa. Tapi pas dilihat semua super berdoa, dia tutup mata. Dia buka mata, orang masih berdoa, dia tutup ulang. Dia berdoa juga. Datang gereja itu baik. Tapi apakah semua yang datang gereja itu datang dengan motivasi yang baik? Belum tentu. Melayani itu baik. Tapi apakah semua yang melayani itu melayani dengan motivasi yang baik? Belum tentu. Karena itu ini moralnya di sini. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu motivasinya benar dan sama. Saya mengajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Mereka tanya saya, pendeta, khotbah yang benar itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Awas apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu motivasinya benar dan sama. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Kebenaran itu punya dimensi itu, moral. Yang ketiga, saudara-saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sosialitas. Sebuah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kita memang ada susah semua. Siapa di sini tidak susah? Ada yang tidak susah di sini? Saya lihat saudara susah. Tapi kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain itu menjadi penting. Apalagi zaman sekarang. Kita ini kan makin tidak peduli satu dengan yang lain. HP berhasil untuk mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita asik sendiri. Sendiri itu. Kita abaikan deh orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Sudah begitu tambah corona lagi kita pakai masker kan? Kita pakai masker kita jadi curiga dengan semua orang. Kita datang, kita begini dia main. Wah, itu kita rasa tidak aman itu. Masker ini kan tidak bisa dipinjam juga toh. Siapa yang datang lupa masker, kakak, pinjam kakak pun. Itu bahaya itu. Dalam kondisi begini, kepekaan menjadi penting untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa? Kenapa kamu harus mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara. Kenapa kita harus bersolidar dengan orang lain? Solidaritas itu harus ada pada kita. Karena Tuhan lebih dahulu buat kita. Kalau kita pakai ikat pinggang yang namanya kebenaran itu, ikut aturan, punya moral yang baik, dan punya kepekaan sosial, lakukanlah segala sesuatu. Aman toh. Pertama. Kedua, dia bilang begini, pakailah baju zirah. Baju perang itu yang bernama keadilan. Tidak mungkin pakai ikat pinggang tidak pakai baju. Itu aneh itu. Dia mau kasih tunjuk apa itu? Pakailah baju zirah yang namanya keadilan. Apa yang ingin disampaikan? Kebenaran tidak boleh berdiri sendiri. Kebenaran berjalan bersama-sama dengan keadilan. Di mana ada kebenaran harus ada keadilan di situ.
Di mana ada keadilan, di situ harus ada kebenaran. Keadilan perlu untuk apa? Keadilan itu diperlukan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Ini Efesus yang kecil itu kan, karena dong orang kecil tidak berdaya, orang suka om-om sendong. Tuduh-tuduh, mungkin orang gila, mungkin ya kasih tinggal. Keadilan itu akan membuat ini jadi palsu. Apa yang maksudnya? Apa yang saya katakan? Saudara, pernah rasa orang omong kita pun nama kok? Pernah? Apalagi yang dia omong itu tidak benar. Pernah? Alami? Tiap hari. Itu kan rasa tidak aman kan? Rasa tidak suka. Lalu saudara sibuk untuk klarifikasi di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi bikin ke tahu-tahu. Tidak semua hal perlu diklarifikasi. Apalagi di media sosial. Banyak sekali penuh dengan penipuan. Orang bisa tulis bilang hahaha, padahal tidak tertawa. Tidak tertawa. Ada dong pun cara tertawa, satu yang don tulis itu mengerikan. WK. Itu cara tertawa bagaimana? Aneh itu. Saya juga pusing itu. Tidak usah klarifikasi. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Cukup. Adil itu kira-kira begini saudara. Saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri pun bapak, saya sebut apa? Bapak mantu. Kalau saya kasih uang 100.000 di saya punya bapak kandung, adil kalau saya kasih 100.000 di saya punya bapak mantu. Supaya waktu saya punya istri tahu, dapat tangkap. Kalau saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, dia marah. Lu tau? Kasih lu punya bapak uang terus. Tanpa saya bicara, dia pun bapak yang akan kasih tau dia, jangan marah lu pu suami. Dia juga kasih saya 100. Adil kan? Sebab kalau saudara tidak adil, saudara pun cara kasih pasti sembunyi-sembunyi. Pasti ramas-ramas. Ame sudah. Ame kenapa? Ame itu perempuan. Itu kan masalah begitu. Keadilan itu saudara, bukan sekedar berbagi sama. Keadilan bukan sekedar itu. Tetapi keadilan itu, kalau saudara menuntut hak, jangan lupa untuk jalankan apa? Kalau saudara ingin supaya jasmanimu dipuaskan, jangan lupa untuk seimbangkan dengan apa? Yang rohani. Saya kasih tahu saudara, kesuksesan itu ada dua. Satu kesuksesan yang tampak, yang kelihatan, yang bisa dilihat, bisa diraba. Dulu miskin, sekarang kaya. Sukses kan? Dulu tidak ada rumah, sekarang ada rumah. Dulu jalan kaki, sekarang naik oto. Grab. Sukses. Dulu tidak ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Lantas saudara bilang ini sukses. Ya. Tapi ada kesuksesan kedua. Kesuksesan kedua itu saya sebut sebagai kesuksesan batinia di sini. Spiritualitas yang sukses. Kenapa ini menjadi penting, saudara? Karena di sini ada kejujuran. Di sini ada kejujuran. Orang mungkin lihat kita perumah besar. Itu orang perumah. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu, kita yang tahu itu. Ngeri. Dia tidak tahu dan kita jujur di sini. Di sini ada pengakuan dosa. Di sini. Saudara tidak akan mengaku dosa di hadapan umum, tidak akan. Paling yang standar. Bapak minta maaf tadi saya tidak bisa pergi ke anak doang. Paling itu saja. Tapi yang lebih spesifik, yang saudara tengah-tengah malam belum bisa tidur, tiba-tiba bilang, saya ada ide. Nah itu. Sulit saudara mengaku di sini nih. Pengakuannya di sini. Dan saudara tahu, di sini adalah benteng paling terakhir di mana saudara berhadapan dengan godaan-godaan di dunia ini. Roh memang penurut. Tapi coba angkat tangan yang di daging Sulaiman. Biar kita berdoa nih. Ini di sini. Tapi mari kita jujur saudara, mari kita jujur. Berapa banyak waktu, tenaga, uang yang kita pakai untuk kesuksesan batin ya. Seolah-olah kesuksesan yang tampak itu teriakannya lebih besar. Sehingga dengan mudah sekali orang bisa mengabaikan kesuksesan batinnya tanpa keadilan.
Pesta jam 5, ibadah jam 5, pilih. Kalau pesta jam 5, ibadah jam 5, pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi masalah itu bukan pilih pesta atau ibadahnya. Apa yang ada di belakang kepala kita ketika kita memilih pesta. Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Aduh Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung, perasaan kok tidak? Perasaan. Tapi kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak gereja tapi pilih pesta? Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Kalau Bapak mau Tuhan undang langsung, kita minta Tuhan undang Bapak sekarang. Jadi butuh keadilan. Jangan kita ini, jadi di mana kebenaran ada, mesti ada keadilan. Terus Paulus bilang begini, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah alas kaki yang dia pun nama kerelaan. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu tentara-tentara Romawi dong, itu kalau su pakai itu dong pun kasut itu. Jalan kaki, masuk hutan, injak duri, segala macam. Berita Injil ini harus disampaikan dimanapun, situasi apapun dengan kerelaan. Saudara melakukan sesuatu tidak rela, itu tidak aman. Saudara menyiksa dirimu sendiri. Saudara kalau senyum tidak rela, susah. Susah itu. Mesti segala sesuatu dengan rela. Kalau tidak rela susah. Saudara datang ke gereja harus datang dengan rela. Saudara kalau melayani harus melayani dengan rela. Ada banyak suami kalau istri bilang, Pak, gereja pertama. Daripada ribut dengan istri, lebih datang toh. Tapi kalau datang dan tidak rela, dia duduk diam, dia lihat. Kita kira dia merenungkan firman. Padahal dia bayangkan kurang ajar kalau tadi saya tidur mungkin episode keberapa. Jadi kalau tidak rela itu saudara. Saya mau tanya saudara, pernah putus cinta? Pernah? Terus-terus? Saudara kalau putus cinta dan tidak rela, saudara menderita seumur hidup. Kenapa? Karena kalau dia kasih naik foto dan dia pun tanta, kita yang sakit hati. Padahal dia pun tanta. Dia pun om. Jadi harus dia rela. Kalau saudara tidak bersedia rela, tidak bisa. Dia koma di situ, dia lanjut. Tapi ini kerelaan untuk memberitakan Injil. Injil itu berita pembebasan. Dalam situasi rumit sekalipun, katakanlah sesuatu yang membawa pembebasan. Kalau saudara belajar Alkitab, baca Perjanjian Lama, saudara temukan banyak sekali kata ini. Celakalah, 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 celakalah. Tapi ketika malaikat itu datang bicara kepada Maria, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Kita dapat satu kalimat sepotong. Jangan takut. Memang ada masalah, tapi jangan takut. Memang ada persoalan, tapi jangan takut. Masalah itu kan pasti ada. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Sekarang sudah 38. Masalahku tidak. Tugas kita adalah bawa berita pembebasan, kabar baik itu. Ada orang datang pada saya, Pak Pendeta, saya orang terlalu berdosa. Saya kasih tahu dia, jangan takut. Saya juga berdosa. Tapi Yesus kasihnya lebih besar dari kita pun dosa. Itu berita pembebasan. Jangan sampai ada orang datang kasih tahu, Pak Pendeta, saya ini terlalu berdosa. Memang lu muka berdosa. Lu muka berdosa. Lu kalau tidak bertobat, lu kaki tangan patah semua nanti lu. Itu bukan berita pembebasan. Itu berita bikin takut. Siapa yang datang dalam nama Tuhan, dia bawa berita damai sejahtera. Setan itu yang biasa bakas takut. Wah, itu setan. Anak-anak kecil tidak bisa makan terus gitu. Makan itu om dah. Wah, berita bakas takut. Berita pembebasan. Kadang-kadang apa pengalaman kita dengan Tuhan apa? Pembebasan atau ketakutan? Banyak ibu-ibu itu kan iris-iris sayur mengantuk karena tadi malam nonton drama Korea.
Iris begini tiba-tiba karena mengantuk, iris kena dia penjara. Yesus Tuhan, aduh ampun saya salah apa? Saudara, kalau Tuhan Yesus pun kerja hanya lihat kita salah satu kali, dia iris satu kali. Ini hari kita tidak ada di sini. Kita suka iri semua. Bawalah berita damai sejahtera itu. Berita damai sejahtera. Itu paling penting. Dan itu harus dinyatakan dengan rela. Keselamatan yang Tuhan kasih dengan kita yang cuma-cuma itu katakanlah dengan rela. Saya mau tanya saudara. Kalau sebentar saudara pulang saya kasih saudara uang masing-masing 100.000. Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Lu rugi tidak pergi gereja. Pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang. Paling kan saudara bilang begitu. Dengan sangat semangat saudara bilang begitu. Sekarang saya mau tanya. Yesus mati bagi saya dan saudara. Harganya di atas dari 100.000 atau di bawah 100.000? Sudah cerita orang? Orang kasih pulsa 5.000, saya kasih tahu seluruh dunia. Terima kasih Kak, pulsa sudah masuk. Besok lah ya. Tapi Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal yang membawa pembebasan. Kita tidak berani bicara kepada orang lain. Kalau begitu pakailah kasut. Kasih tahu. Begitu itu mantap dong. Lantas dia bilang begini. Dalam segala perkara, dalam segala hal, pakailah perisai iman. Perisai dulu itu ada dua. Ada satu perisai kecil yang biasa taruh di tangan. 1 lawan 1. Pegang pedang. Tapi ada perisai yang kedua itu lebih besar. Biasa mereka sedikit merunduk baru sembunyi di situ. Kenapa? Panah datang dari berbagai arah. Banyak sekali. Tidak mungkin satu gitu. Mati. Jadi mesti pakai satu yang besar itu. Panah dulu itu bukan saja tajam, tapi sebelum dorong panah dan celupkan di dalam ter panas. Dibakar baru panah. Dari berbagai arah, datang kapan saja. Kita tidak siap, dia sudah datang. Pakailah perisai iman. Kita mengakhiri tahun 2019. Masuk 2020 dengan harapan-harapan yang besar. Tiba-tiba datang corona, menjungkir balikan kita punya segala sesuatu. Kalau tidak pakai perisai iman, kita bermasalah. Ada banyak hal yang terjadi begitu tiba-tiba. Ini hari kita berbicara dengan dia, terus pagi-pagi WA masuk. Supi melayat kok belum? Kenapa? Yesus selesai. Tiba-tiba. Terus Anda bilang, saya tidak percaya. Aku langsung mati nanti tidak percaya apa. Tadi malam kita masih main gila deh istri, senang-senang dengan suami. Bangun pagi istri muka asam. Itu kalau tidak pakai perisai iman. Itu ibu susah. Jadi, dalam segala perkara pakai perisai. Ada kedukaan, ada kematian. Hanya orang percaya yang berani bertanya, apa yang saya imani tentang kedukaan. Hanya orang percaya. Apa yang saya imani tentang ini kematian? Oh, kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Ini sebuah gerbang di mana kita dirubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa untuk hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan pengakuan iman itu, saya akan menyanyi sabar dalam susah sukar. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Jangan ada orang yang mati, ada sedih-sedih lah di situ karena rumpun Bapak mari kita datang pakai Bapak sebelum firman saya satu lagu. Lantas dia bilang, di dalam doamu kau sebut namaku. Separuh suruh. Di interlude-nya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ayah. Terus saudara kiri itu roh bekerja. Untuk segala perkara tanya apa yang saya imani. Untuk segala perkara. Terus dia bilang begini. Terimalah ketopong keselamatan. Pelindung wajah yang dia pun nama keselamatan. Bukan masker ya. Pelindung wajah. Itu serius. Kenapa? Bicara tentang keselamatan. Kalau kita harus berdiri hari ini di sini. Kalau kita punya keyakinan iman nanti mati masuk surga, itu semua karena Tuhan kasih. Kalau saya masih berdiri di sini itu karena keselamatan yang Tuhan berikan.
Dan terimalah itu. Bahwa kalau kita masih ada ini hanya karena Tuhan. Dan kalau bicara tentang keselamatan, hanya ada satu kata kunci, pengampunan. Tapi ini serius, saudara. Kenapa? Setiap kali bicara pengampunan, Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Wow. Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Seimbang. Jadi kalau saya mengampuni dia 2 kali, layak saya dapat 2 kali pengampunan. Persoalan kita adalah kita rindu diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Padahal kalau saudara tidak mengampuni, saudara merusak relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Terus saudara tiap-tiap hari ada pada ruang-ruang doa, berlutut terus berdoa dalam relasi yang rusak tanpa pengampunan. Kita terlalu sibuk bicara banyak hal di sekitar pertumbuhan iman, tidak salah. Tapi kalau saudara mengabaikan pengampunan, saudara bermasalah serius. Karena kalau kita ada sampai hari ini, itu semata-mata hanya karena pengampunan. Pengampunan. Terimalah itu yang membuat kita bisa berdiri. Di sini ada yang bakal ada demam mantu. Ada kok. Fam apa dong itu? Belajar itu. Mengampuni itu bukan berusaha untuk melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Tapi membebaskan diri. Menyambut dia pun orang. Menyambut dia pun kesalahan. Sambil siap. Besok dia bikin kesalahan baru. Sehingga dalam pengampunan tidak boleh ada kalimat. Ingat pertama dan terakhir. Ini. 5 hal ini menjadi perlengkapan untuk bertahan. Terus Paulus bilang, tapi kamu harus menyerang. Kamu harus menyerang. Dia kasih 2 senjata. 1, dia bilang pakailah firman. Pedang roh, yaitu firman. Firman itu yang membuat saya dan saudara ambil keputusan. Saya ambil keputusan, saya ikut yang ini saya tidak ikut. Kenapa? Karena firman bilang begitu. Saya tidak ikut ini hanya karena dia saya pun bapa. Tidak. Karena firman bilang begitu. Saya setuju dengan ini, yang ini saya tidak setuju. Firman. Tapi ingat, sebagaimana pedang. Pedang punya 2 sisi yang tajam. Dia iris ke sana, tapi juga iris ke sini. Kalau untuk orang lain saudara kutip firman, kutiplah juga firman bagi dirimu. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis baru saudara datang Pak Pendeta. Khotbah tadi pas. Pas yang siapa? Dan dia. Di kakak tidak pas. Tidak, di saya tuh firman datang langsung serong begini lah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau berani kutip kasih orang lain, untuk diri juga kutip firman. Tapi yang kedua saudara, dia bilang doa. Senjata kita yang kedua adalah doa. Doa itu bukan kata-kata. Doa itu relasi. Doa itu bukan seperti kita anak-anak muda yang biasa bikin status di media sosial. Doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Lebih. Doa bukan itu. Doa relasi. Kalau saya dan Pak Charles, kami 2 relasi baik. Saya jalan kaki, beliau bawa motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, beliau berhenti. Pendeta, gimana? Naik. Karena kami 2 punya relasi. Tapi kalau kami 2 tidak ada relasi, dia bawa motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan, waktu berhenti juga. Tapi dia bilang, ojek om. Doa itu relasi. Banyak orang memperhatikan kata-kata, tapi lupa membangun relasi. Saudara, doa itu keputusan untuk memberikan seluruh pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai. Bukan kata-kata dan Tuhan saja. Memberikan seluruh pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai. Sekarang saya tanya, kalau orang yang memberi seluruh pikiran dan perasaannya Tuhan kuasai, hidupnya berkenan pada Tuhan kok tidak? Tapi orang yang tiap hari punya jam doa, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap segala macam, tapi tidak memberi pikiran dan perasaannya Tuhan kuasai, hidup berkenan pada Tuhan kok tidak? Berdoa, keputusan untuk kasih pikiran perasaan Tuhan kuasai. Terus Paulus nasihat, berdoalah terus menerus. Terus menerus. Jangan berhenti, terus. Beberapa orang bilang saya, pendeta, Bapak berdoa begini, mah corona tidak habis-habis. Terus saya bilang, jadi kita 2 berhenti berdoa. Tugas kita berdoa. Berdoa terus. Sampai kapan? Sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Masih banyak kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau.
Akhirnya banyak orang yang pendeta, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita lagi mencari apa yang kita mau. Kalau kita mencari apa yang Tuhan mau, kesaksian kita menjadi sangat banyak. Kenapa? Karena Tuhan bekerja bukan pada waktu kita berdoa. Jauh-jauh sebelum kita berdoa Tuhan sudah bekerja. Jadi kadang-kadang pas yang kita pun mau, karena lebih banyak tidak. Jadi mari belajar. Yang kedua dia bilang begini, berdoalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terus menerus sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh apa? Bukan sungguh-sungguh berteriak. Bukan sungguh-sungguh menangis. Tapi sungguh-sungguh melepaskan beban. Ini saya beban Tuhan. Tuhan atur. Jadilah menurut kehendak. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh menangis. Tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban. Seorang penjual es, seorang penjual payung. Dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual es berdoa supaya panas terus kok es laku. Yang penjual payung berdoa supaya hujan terus kok es laku. Mana yang menang? Ada pertandingan doa. Karena itu, serahkan Tuhan atur. Ada waktu panas supaya es laku. Ada waktu hujan supaya tidak egois toh. Yang ketiga dia bilang begini, berdoalah juga untuk orang lain. Jangan fokus di kita saja. Berdoa ini orang lain. Orang-orang tua dong itu, kalau mereka hanya berpikir diri mereka sendiri, mereka sudah selesai. Su pensiun, su ada anak cucu, rumah su ada. Pikir apa? Tapi ketika mereka berpikir tentang orang lain, doa mereka tidak akan pernah selesai. Kita ini kalau berdoa agak aneh. Di 1 menit pertama itu, Tuhan terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan luar biasa, dahsyat. Itu menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 80, 100, baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Separuh sebelum ampuni dia tambah 1 kalimat. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami pindah. Nah 100 tadi kurang. Tidak salah, karena kalau kita tidak minta kepada Tuhan, kita mau minta pada siapa? Tapi jangan itu 100 poin itu hanya untuk kita pun diri sendiri. Syafaat itu kan urusannya dengan orang lain. Belajar pikir orang lain. Gitu. Itu menjadi serius. Ini yang kemudian saya gambarkan sebagai sebuah bentuk kedewasaan dengan Tuhan. Kalau ini hal ada yang kita dewasa. Tapi saya bilang di mana-mana, dewasa itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu yang itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang kayak perut ada 3. 1, 2, 3. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok. Yang kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat apa? Wah, itu hanya badan saya yang besar dia sesungguhnya. Yang ketiga, dewasa iman. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman itu, ada anak umur 3 tahun dia bisa pikul ini mimbar. Bisa? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul ini mimbar. Yang berubah mimbar atau itu anak, itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia punya masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Untuk anak SD, Tuhan kasih soal SD. Untuk SMA, Tuhan kasih soal SMA. Pasti yang kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita kadang-kadang terlalu sibuk suruh orang lain berubah. Tanpa mau rubah diri sendiri. Bagaimana saya menggambarkan selanjutnya? Ini yang saya sebut dengan nama kedekatan dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Pakai bahasa Kuba melekat itu apa? Makaditi. Tidak bisa dilepaskan. Makaditi. Menjelaskannya pakai lagu lama paling pas. Aku mau makan. Aku mau tidur. Pokoknya semua ingat kamu. Bayangkan kalau ada nona datang, terus laki-laki bilang, Kak, saya mau tidur ke kapu muka. Saya mau jalan ke kapu muka. Saya mau ke kapu muka. Kakak ingat beta. Sonde. Kakak bebas. Tapi itu berarti begitu. Melekat betul dengan Tuhan. Artinya saudara,
Dimanapun kita sama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang dia hanya ada dengan Tuhan itu ketika dia ada dalam ruang-ruang penyembahan. Tapi satu langkah ketika dia meninggalkan gereja, dia meninggalkan Tuhan. Tuhan harus ada pada waktu kita jalan, waktu kita tinggal sama-sama harus ada Tuhan. Ibarat kalau kita di rumah ada tamu datang, biar suami istri bertengkar, berkelahi. Kalau ada tamu tiba-tiba dua baik. Apalagi kalau ada Tuhan. Kalau Tuhan ada di situ, kita mau tampar di sini. Untung baik ada Tuhan. Setiap kali mau maki, untung ada Tuhan. Itu yang dia pernah melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kadang-kadang kita ini memisahkan terlalu kuat antara kehidupan nyata dan iman. Padahal iman itu yang menggerakkan kita. Beberapa orang ketika disuruh untuk ikut protokol kesehatan, dia bilang, mati Tuhan suator. Gereja kok takut? Oh iya, coba pilih liba. Nah, dari atas berlomba, mati Tuhan suator. Saudara, mati yang Tuhan suator itu persoalan di sini. Terus yang di sini dia konek ke otak, ke kaki, tangan, badan semua dia kasih tahu. Hei, mati Tuhan suator. Jadi ingat otak tolong perintah kaki tangan dong. Karena mati Tuhan suator, maka kalau ada otot lari kincang jangan lompat di tengah. Mati Tuhan suator. Saudara, saudara percaya kalau masa depan itu ada dalam tangan Tuhan? Ini kalimat yang menarik. Kalau kita sibuk urus Tuhan, urusan Tuhan pasti sibuk urus kita urusan. Kalimat ini kalau tidak ditafsirkan dengan baik kita sesat. Kenapa? Kerjakanlah bagian yang perlu engkau kerjakan, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Apa maksudnya? Kalau saudara percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan bagi anak-anak, betul, saya juga amini itu. Tapi yang dampingi itu anak untuk ikut sekolah online itu dia pu mama, bukan Tuhan. Saya sangat percaya kalau masa depan untuk saya anak tentu ada dalam nama Tuhan. Saya tahu itu, saya percaya, saya aminkan itu. Tapi yang antar itu anak di sekolah itu dia pun mama dan dia pun bapa, bukan Tuhan. Siapa yang pagi-pagi mau pergi pelayanan dia berdoa, Tuhan, saya mau pergi pelayanan, Tuhan tolong jemput adik dong mau pergi sekolah ya. Tuhan kalau jemput pulang kita menangis. Jadi kerjakanlah bagian yang perlu Anda kerjakan. Terus biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kita percaya bahwa tidak ada benih firman Tuhan yang pergi dengan sia-sia. Mari kita buka hati kita pada Tuhan dan berkata sesuatu dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu. Tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau melawat kami hari ini. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan tinggal di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Engkau menyelidiki hati dan Engkau tahu siapa kami. Yang hari ini sungguh-sungguh merasakan sesuatu dari tangan Tuhan. Dari firman-Mu. Kalau mereka ingin mengambil komitmen, bersama-samalah dengan mereka. Kami pulang dengan sukacita, kami percaya bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kami tahu Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai.